Oke, baik. Saya menjelaskan sedikit dulu tentang angsa merah dan kaca pikir. Selamat kenal juga buat teman-teman yang baru berkenalan dengan angsa merah dan baru berkenalan dengan kaca pikir. Oke. Oke, nah ini kita hari ini Sabtu tanggal 19 Juni ya, kita mulai meeting jam 2 dan kita akan mengakhiri kegiatan kurang lebih jam 16 ya. Mudah-mudahan kita on time seperti itu. Oke. Oke, ini beberapa rules-nya ya. Lebih baik menggunakan perangkat headset untuk mendapatkan suara yang lebih fokus. Tulis nama panggilan yang Anda sukai di akun Zoom Anda, sehingga kami bisa berinteraksi. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofonnya saat kegiatan berlangsung. Peserta dapat diharapkan mengikuti kegiatan sampai akhir. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat Zoom ya, di chat box di Zoom ini. Kemudian raise hand dan menanyakan langsung ya, setelah moderator mengizinkan. Ada waktunya nanti ya. Kemudian moderator memiliki hak penuh untuk mengatur kelas webinar. Ya, kegiatan akan direkam sebagai kegiatan notulensi hari ini. Baik, siapakah moderator? Itu saya. Perkenalkan, nama saya Ade Zamzam. Saya adalah koordinator untuk kaca pikir. Ya, sekali lagi. Selamat datang buat teman-teman semua. Baik, kita lanjutkan. Oke, nah ini timeline kegiatannya. Pembukaan, kemudian ada perkenalan nanti dengan narasumber, kemudian ada presentasi dan sesi sharingnya, ya. Kemudian kita akan foto bersama, kemudian ada penyerahan sertifikat, kurang lebih seperti itu. Nah, buat teman-teman yang memang menginginkan sertifikat untuk kegiatan ini, silahkan chat di kolom chat ya, nanti akan kita teruskan ke admin kita dan kita akan berikan nomor kontaknya seperti itu. Oke, nah ini tentang angsa merah. Jadi kalau buat teman-teman yang baru kenal dengan angsa merah saat ini memiliki 2 klinik ya, di Menteng dan Fatmawati. Ada layanan klinis umum dan spesialis, psikologi dan psikiatri, kemudian juga ada life coach ya. Nah, kemudian ada media sosial kami, jadi ada di Facebook, Instagram, Twitter, dan website kami bisa dikunjungi. Baik, untuk kaca pikir ya, kaca pikir sendiri memiliki 4 program utama, yaitu asah pikir. Asah pikir itu seperti ini ya teman-teman. Di ruang diskusi ini ada bincang kisah. Bincang kisah itu menghadirkan teman-teman ya, tokoh-tokoh, figur-figur yang memberikan inspirasi ya, cerita tentang perjalanan hidup yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi pada kita semua seperti itu. Kemudian ada life skill class ya. Kemudian ada life skill. Nah, ini life skill class lebih pada meningkatkan keterampilan ya. Memang ini belum dicoba secara virtual ya, karena memang kita sedang merancang silabusnya untuk sementara ini. Kemudian ada the expert goes to you ya, ini adalah idenya bagaimana angsa merah dan kaca pikir hadir di kesempatan individu, institusi, organisasi ketika memerlukan expert, kita akan menghadirkan diri ke sana. Jadi bukan kaca pikir yang melaksanakan kegiatan, tapi orang lain yang mengundang kita untuk menghadirkan narasumber kita. Seperti itu ya, temanya disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Nah, kaca pikir sendiri menyajikan edukasi terkait seksualitas, relasi, kemandirian sosial, disajikan dengan informatif, edukatif, inspiratif, persuasif, inovatif, kreatif, menyenangkan, dan bukan biasa. Seperti itu. Oke, nah ada 3 topik utama yang kita selalu diskusikan ya. 3 topik ini adalah tentang seksualitas, relasi, dan kemandirian sosial. Seksualitas sendiri adalah pendidikan seksualitas tidak terbatas aspek klinis ya, klinis fisik namun juga psikologis,
mengangkat isu-isu yang bisa muncul di ranah pribadi tanpa menghakimi pastinya, mendiskusikan kesehatan organ reproduksi dan kesehatan seksualitas serta keberagamannya. Sedangkan untuk relasi sendiri, ya ini adalah diskusi terbuka, ya berbagi informasi, memperkaya persepsi mengenai hubungan dengan pasangan, dengan lingkungan sosial, untuk mendapatkan image positif baru sehingga memiliki kehidupan relasi yang sehat dan berkembang. Ya, topiknya seperti itu. Oke, kemudian kemandirian sosial sendiri berbagi tips. Teman-teman ada yang tidak dengar suara saya? Oh, oke. Suaranya agak aneh ya? Ada. Dokter Aga bisa dengar suara saya? Bisa dengar, agak kresek-kresek sih, Mbak Ade. Agak kresek-kresek. Oke. Ya. Oke, kita coba lagi ya. Saya kebetulan pakai headset ini jadi yang wireless, jadi mungkin itu. Kalau nggak clear bisa disampaikan ya, Mbak Keken dan Dokter Aga, atau mungkin teman-teman admin di sini. Oke, untuk kemandirian sosial ya, berbagi tips bagaimana mengembangkan kemampuan diri yang berefek positif berupa life skill atau keterampilan hidup sehingga mampu meningkatkan kemandirian sosial dan kemandirian finansial. Oke, tes suara saya masih kresek-kresek, masih banget. Oke, nanti next-nya saya coba close dulu. Kita lanjut dulu ya. Mudah-mudahan masih bisa kedengaran. Oke, nah ini kemudian kita beralih ke profilnya narasumber kita, ya. Kita punya narasumber kita yang sangat masih muda rasanya, dan newcomer nih teman-teman ya. Teater di Angsa Merah baru berapa bulan kayaknya ya, Dokter Aga ya. Oke, nama beliau adalah Dr. Igusti Ngurah Agastya, ya, spesialis kesehatan jiwa. Dr. Aga adalah seorang psikiater yang memiliki ketertarikan di bidang adiksi, seperti adiksi rokok, obat, serta zat lainnya, dan juga ketertarikan di bidang adiksi perilaku seperti adiksi seksualitas, ya, cybersex, game, judi, dan perilaku lainnya. Oh, menarik banget nih, pas banget ya. Selain itu, Dr. Aga juga mendalami mengenai hubungan antar individu di dalam keluarga dan masyarakat, serta pengembangan karakter individu. Dr. Aga tertarik dengan hal yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas, serta kesehatan mental sebagai seorang psikiater. Dr. Aga termotivasi untuk dapat memberikan informasi dan edukasi terhadap masyarakat luas tentang pentingnya kesehatan mental untuk semakin dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang. Demikian teman-teman profil narasumber kita yang pertama. Kemudian kita punya teman ya. Oke, kita lihat. Wah, ini ya. Bentar. Saya kenapa hilang ya? Oke, kita punya teman ya, namanya saya panggilnya sih Keken ya, Mbak Keken ya, Kenshela Avandasweta. Cakep banget nih namanya Mbak Keken, yang biasa dipanggil dengan nama Keken. Yes. Dengan nama Keken, lahir di Jakarta pada bulan Oktober, bekerja sebagai konselor adiksi di Yayasan Karisma. Ya, pada sejak tahun 2017 hingga saat ini. Dan sebelumnya pernah bekerja di RS Ketergantungan Obat Cibubur. Selama di Karisma telah mengikuti pelatihan untuk profesional adiksi seperti konseling dasar, manajemen kasus, intervensi klinik, intervensi krisis, ya, tentang screening, asesmen, dan lain-lain. Pada tahun 2017 telah mendapatkan sertifikat dari ICAP, ya, International Certified Addiction Professional yang pertama yang dikeluarkan oleh Colombo Plan dan tersertifikasi oleh LSP, Lembaga Sertifikat Profesi, BNN di tahun 2020. Selain bekerja di Karisma, juga terlibat dalam beberapa kegiatan seperti intervensi keluarga, ya, yang diadakan oleh UNODC dan kegiatan rehabilitasi
medis di RS Pengayoman yang diadakan oleh Dirjenpas bekerja sama dengan IKAI, Ikatan Konselor Adiksi Indonesia, dan saat ini tergabung dalam IKAI DKI Jakarta. Demikian perkenalan tentang narasumber kita, dua narasumber kita. Ya, jadi nanti alurnya adalah Dr. Aga akan sharing duluan, ya, akan mempresentasikan dulu ya tentang keilmuannya nih teman-teman, gitu ya. Kalau bicara adiksi, Dr. Aga boleh di open mic-nya? Ya, sudah. Oke dok, masih kresek-kresek ya dok saya? Iya, cuma kedengeran kok Mbak Ade. Masih kedengeran. Iya, saya ini khawatir kalau saya lepas nanti hilang sayanya. Hilang semuanya ya. Takutnya nanti aja ya kalau dokter lagi presentasi saya ganti dengan yang lain nih. Ya, oke. Dok, apa kabar dok? Baik. Baik ya dok, di rumah kah sekarang dok? Iya, sekarang lagi di rumah. Di rumah. Dokter boleh cerita nggak? Sekarang berkeluarga atau gimana? Mbak Ade, soundnya mute. Oke. Sudah berkeluarga kah dok? Kebetulan sudah. Sudah. Sepertinya saya feelingnya sih pengantin baru nggak ya? Ya, bisa dibilang seperti itu. Sudah berapa lama dok menikah? Dari bulan Maret. Jadi tuh kan baru. Benar. Oke. Nah dok, sekarang dokter cerita dulu dok, prakteknya di mana aja dok? Kalau saat ini saya bertugas di beberapa tempat, salah satunya adalah di Klinik Angsa Merah nih. Memang kurang lebih beberapa bulan inilah bertugas di Angsa Merah, dan ya kita memberikan edukasi dan juga membantu ya masyarakat yang berkaitan dengan kondisi kesehatan mental. Ya, oke. Terus di mana lagi dok selain di Angsa Merah? Selain itu saya juga ada di Rumah Sakit Darmais, dan juga saya juga ada di rehabilitasi narkoba swasta salah satunya, namanya Aseva Gria Pusaka. Oke. Nah, udah banyak belum nih dok kliennya dokter selama di Angsa Merah? Lumayan. Ya, kayaknya setiap hari sibuk soalnya kalau saya telepon bentar ya mbak gitu ya. Oke, dok, ini bicara soal adiksi nih dok, gitu ya. Mungkin gini sih, cerita sedikit tentang kenapa sih idenya yang kita munculkan sekarang isunya adiksi gitu ya. Ini karena saya kan orang awam nih dok, termasuk ya pemikiran orang awam. Nah, selama pandemi dok, ini kan hampir 2 tahun ya, gitu ya, 1,5 tahun lah gitu ya. Ada beberapa teman dan juga klien saya sebenarnya yang mengeluhkan tentang punya kebiasaan baru nih dok gitu. Nah kalau orang awam kan agak bingung ya dok, kalau sebenarnya nyandu, adiksi, istilahnya itu kan ya, kecanduan, adiksi ya, kemudian ada ketergantungan gitu ya, ada perilaku kompulsif. Nah itu apa sih bedanya gitu ya? Karena beberapa temen tuh kayak gitu. Sebenarnya sih hobi gue tuh sehat-sehat aja sih mbak gitu. Tapi kenapa ya sekarang ini kok gue tuh nggak bisa kontrol gitu? Ya nggak bisa kontrol. Emang hobinya apa? Makan. Kan itu sehat-sehat aja. Karena gue kan cenderung badan gue slim tadinya. Nah selama pandemi bisa naik tuh 6 kilo gitu. Tapi kelama-lamaan ini ngerasanya nggak bisa dikontrol. Jadi kayak obsesif gitu dok. Gitu, jadi impulsif juga, jadi kompulsif juga gitu ya. Nah nanti dokter mudah-mudahan bisa ngejelasin sebenarnya batasannya seperti apa. Kalau yang saya kenal dulu dok, sebelum maraknya media sosial gitu ya, games gitu ya, saya kenalnya cuma heroin aja dok. Ya nyandu tuh nyandu heroin, nyandu putau gitu ya. Ya kalau ngomongin Inex juga ya kayaknya itu mah buat inilah buat teman-teman yang suka apa ya dulu mah gitu ya ke tempat-tempat disco gitu ya. Ini zaman saya, ketahuan usia ya. Gitu. Jadi itu yang kita kenal gitu ya adiksi. Nah kalau sekarang saya baca beberapa jurnal nih dok, itu bahkan jurnal salah satu jurnal di Amerika menyatakan bahwa beberapa perilaku yang saya pikir
gimana ya disebut kecanduannya ya. Misalnya yaitu tadi makan ya, eating disorder itu juga masuk dalam klasifikasi apa adiksi gitu ya dok. Terusnya bahkan ada apa kecanduan rempah-rempah gitu ya, gitu, kecanduan gula gitu. Ya kalau kita apa kecanduan game atau apa seksualitas mungkin orang udah pada paham. Nah mudah-mudahan dokter bisa lebih menjelaskan sebenarnya apa saja jenis-jenis kecanduan yang memang ada di kita dan ilmunya tuh seperti apa. Gitu dok, monggo dok, silakan. Oke, ini sekaligus presentasi aja ya, gitu ya? Iya boleh dok, boleh. Ya baik, saya coba sambil share screen ya. Iya. Oke, saya stop dulu dok ya, sebentar. Ini saya udah share screen, apa terlihat oleh semuanya? Terlihat, dok. Ya, oke, baik. Selamat siang ya, teman-teman. Selamat siang, Mbak Ade, Mbak Ken. Ya, senang sekali ya kita bisa berkumpul di sini untuk membahas suatu topik yang sangat menarik nih, dan juga bisa berdampak sangat besar di masyarakat. Nah, ini apa sih topik ini? Yaitu adalah topik mengenai adiksi atau yang orang mungkin kenalnya dengan kecanduan nih, seperti itu. Tadi udah sempat dibahas-bahas sama Mbak Ade mengenai kebiasaan seseorang, terus kompulsi gitu ya, terus kecanduan, dan nanti kan kita lebih bahas lagi di sini. Saya akan coba memberikan gambaran, mungkin gambaran singkat ya mengenai kecanduan dan mengenal berbagai jenis kecanduan. Baik, kita mulai ya. Pertama mungkin perkenalkan diri dulu, saya biasa dipanggilnya Dr. Aga. Saya spesialisnya lulusan dari Universitas Indonesia dan dokternya dari Universitas Atmajaya. Saat ini saya bertugas di Klinik Angsa Merah dan pernah mempublikasi karya ilmiah yang bertopik adiksi cybersex. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat di internet atau misalnya ingin baca-baca. Oke. Nah, pertama kita mulai dari apakah adiksi itu? Ya mungkin teman-teman pernah dengar atau mungkin juga pernah ngebahas gitu ya, biasanya disebutnya dengan kecanduan. Adiksi dan kecanduan itu sama. Adiksi itu adalah suatu kondisi kecanduan yang dirasakan tuh secara fisik dan mental. Jadi nggak cuma badannya aja, nggak cuma mentalnya aja. Jadi keseluruhan itu dirasakan sebagai suatu kondisi yang nantinya seseorang sampai tidak bisa mengendalikan dirinya. Nah, mungkin teman-teman dari dulu mungkin mengenal ya adiksi atau kecanduan itu berhubungan dengan zat, berhubungan dengan narkoba, berhubungan dengan alkohol, seperti itu. Betul sekali, hal-hal tersebut sangat berhubungan dan ternyata sekarang semakin berkembang lagi tuh adiksi itu, yaitu ada adiksi perilaku. Adiksi perilaku seperti apa? Nanti akan kita coba bahas. Oke. Nah, ini adalah jenis-jenis adiksi nih. Tadi udah sempat disebut-sebut tentang alkohol dan mungkin yang sekarang yang sering dikonsumsi masyarakat, misalnya rokok, terus juga hal-hal yang sehari-hari mungkin seperti kopi, gitu ya. Nah, mungkin ada nih teman-teman yang pagi-pagi suka minum kopi. Kalau misalnya nggak minum kopi, sakit kepala, seperti itu. Nah, berbagai macam zat itu bisa mengakibatkan kondisi-kondisi adiksi atau kondisi-kondisi kecanduan. Nah, selain zat itu ternyata ada juga perilaku. Nah, karena sekarang ini kayaknya segala macam akses tuh kita mudah sekali ya untuk mengakses gitu. Kita ada sebagian besar dari kita tentunya mempunyai smartphone. Dan smartphone itu kita biasa pakai mungkin untuk internet, media sosial, bermain game, atau mungkin juga melakukan judi, shopping, ya biasanya kan mungkin kalau lagi rasa-rasa nggak nyaman, klik-klik aja nih tinggal untuk belanja begitu ya. Ternyata hal-hal tersebut bisa juga loh mengakibatkan adiksi atau kecanduan. Dan efeknya seperti apa sih? Nanti kalau misalnya dia lakukan terus-menerus, lama-lama semakin sering, lalu juga bisa yang dilakukan juga semakin besar gitu ya, sampai nantinya mungkin bisa merugikan diri sendiri karena tidak dapat mengendalikan perilakunya. Nah,
apa sih yang membuat seseorang menggunakan misalnya dari tadi zat, alkohol, atau kopi, atau yang lain-lainnya, dan juga termasuk apa sih yang membuat seseorang melakukan perilaku-perilaku tertentu seperti mengakses pornografi, mengakses media sosial, atau bermain game gitu ya. Nah, ternyata alasannya itu banyak dan bermacam-macam. Biasanya mungkin ada situasi-situasi tertentu nih, misalnya seseorang lagi berkumpul bersama teman-temannya. Jadi ya teman-temannya mungkin ada minum alkohol, jadi dia ada pressure atau tekanan untuk meminum alkohol juga. Kadang-kadang juga seseorang melakukan menggunakan zat atau melakukan suatu perilaku tertentu karena ingin mencari rekreasi atau kesenangan begitu. Ada juga orang yang mungkin melakukannya ingin dengan coba-coba gitu. Jadi alasan awalnya tuh bisa bermacam-macam. Intinya dia memulai dan nantinya bisa saja itu terus dilakukan sampai mengalami kondisi kecanduan atau adiksi. Nah, lalu apa yang membuat seseorang menjadi ada dalam kondisi adiksi atau kecanduan tersebut? Mungkin beberapa ada yang terpikir nih, lagi ada masalah, lagi stres, atau mungkin ada masalah di sosialnya, masalah di kehidupan keluarganya. Nah, ternyata nggak cuma itu aja loh yang membuat seorang bisa mengalami adiksi. Nah, adiksi itu dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu bio, psiko, dan sosial. Jadi seluruh hal ini akan berpengaruh. Pada dasarnya kita semua dapat mengalami adiksi begitu. Jadi nggak cuma kondisi-kondisi tertentu aja gitu. Cuma kalau ada beberapa faktor mungkin bisa memperberat kondisinya. Misalnya tuh faktornya itu seperti apa? Secara biologis kita mungkin secara genetik ada gen-gen yang membuat kita jadi lebih mudah untuk masuk ke dalam kondisi adiksi. Atau mungkin misalnya seseorang yang mengalami kecelakaan atau suatu penyakit tertentu yang mengubah struktur otak yang membuat seseorang jadi lebih mudah masuk ke dalam kondisi adiksi. Nah, tapi nggak cuma dari tubuh kita aja, kondisi psikososial seperti misalnya kemampuan kita untuk merespon masalah, lalu bagaimana lingkungan, bagaimana teman, bagaimana keluarga, support system kita, itu dapat mempengaruhi kita untuk masuk ke dalam kondisi adiksi atau justru kita bisa melawan kondisi adiksi tersebut. Oke, lalu seperti apa sih orang-orang yang mengalami adiksi? Mungkin banyak orang yang saya nggak kenapa-kenapa kok, saya bisa mengendalikannya kok, saya minum alkohol, saya memakai sabu, namun saya bisa kok berhenti. Ada banyak yang mungkin berkata seperti itu. Nah, namun gimana sih secara objektif kita lihat seseorang mengalami adiksi? Ada keinginan yang kuat atau kompulsi. Itu jadi seseorang bisa ada pikiran-pikiran, lagi makan mungkin mikir memakai ganja gitu, atau lagi berkumpul sama keluarga berpikir untuk pengen scroll media sosial, atau misalnya ingin menonton hal-hal yang berhubungan dengan pornografi. Nah, jadi ada keinginan-keinginan kuat untuk melakukan hal-hal tersebut. Nah, lalu setelah ada pikiran-pikiran itu, ada kesulitan juga dalam mengendalikannya. Jadi dia ada pikiran, terus ya dia nggak bisa mengontrolnya. Dia harus melakukannya untuk merasa lebih nyaman seperti itu. Dan setelah dia berpikir, setelah dia melakukan, dia jadi mengabaikan berbagai macam hal yang lain. Misalnya ada ajakan dari keluarga atau ajakan dari teman untuk makan bareng gitu, misalnya untuk kumpul atau untuk melakukan hal-hal lain yang menyenangkan. Dia lebih memilih misalnya ya memakai ganja atau lebih memilih untuk ya mungkin main game aja gitu. Nah, salah satu contohnya misalnya remaja nih atau orang yang lagi sekolah nih, lagi pendidikan, ya mungkin harusnya masuk kelas, namun dia lebih memilih untuk bermain game, misalnya seperti itu. Lalu gejala seperti apa lagi yang menunjukkan seseorang mengalami adiksi? Ada yang namanya gejala toleransi dan gejala putus zat. Apa sih gejala toleransi dan putus zat itu? Toleransi itu, ini bukan toleransi di Indonesia ya, namun gejala toleransi itu adalah kondisi seseorang pada saat dia awalnya menggunakan, mungkin misalnya contohnya dia satu
minum bir 1 botol gitu, satu kaleng gitu. Namun setelah dia pemakaian beberapa kali, 1 kaleng itu nggak jadi sesuatu yang memuaskan buat dia. Bisa bertambah menjadi 2, bisa bertambah menjadi 3, dan bisa semakin sering. Itu namanya gejala toleransi. Jadi bisa semakin banyak dosisnya dan juga semakin sering frekuensinya begitu. Nah, lalu ada juga gejala putus zat. Putus zat itu adalah kondisi pada saat kita berhenti menggunakan misalnya tadi contohnya alkohol lah ya, atau misalnya berhenti menggunakan media sosial, itu kita jadi merasa tidak nyaman. Tidak nyaman itu bisa berupa gejala fisik, bisa berupa sakit kepala misalnya, sakit perut, atau bisa juga berupa perasaan nih, jadi marah, jadi sedih, jadi cemas, seperti itu. Nah, kita udah tahu kalau hal-hal tersebut tuh dapat berdampak buruk ya terhadap kondisi, baik dari kondisi fisik, kondisi mental, atau kondisi sekitar. Namun kita tetap menggunakan meskipun telah mengetahui bahwa hal itu tuh nggak baik buat kita. Itu adalah tanda-tanda bahwa seseorang mengalami kondisi adiksi. Mungkin nantinya bisa cek-cek sendiri nih, apakah hal-hal tersebut ada nih di kita. Nah, lalu pada orang yang mengalami adiksi itu apa sih yang terjadi? Nah, kenapa orang melakukan atau menggunakan obat, menggunakan zat, dan juga mungkin ya terus melakukan perilaku-perilaku tertentu sampai menimbulkan adiksi? Pada saat orang mengalami adiksi, di otak itu ada yang namanya dopamin, atau ini dopaminnya adalah sejenis kimia otak begitu. Dopamin ini adalah hal yang membuat kita menjadi senang nih. Singkatnya seperti itu, membuat jadi senang. Pada saat kita melakukan ya menggunakan zat atau melakukan perilaku tertentu, tuh dopamin akan jadi banjir tuh di otak kita. Jadinya banyak sekali, beda dari biasanya. Nah, di dalam kondisi singkat, hal tersebut menjadi senang. Nah, orang menjadi senang, dia ya merasa enjoy dong gitu ya, merasa happy gitu ya. Namun ternyata dampaknya nggak cuma sampai di situ. Dalam jangka pendek mungkin dia merasa senang, namun dalam jangka panjang itu dapat berpengaruh. Karena dopamin ini kalau dalam kondisi yang banyak dan lama, ini dapat merusak kondisi otak. Nah, lalu contoh kondisi yang terpengaruh itu apa ya? Nah, sebelum kita mungkin menggunakan obat, mungkin kita bisa berpikir, bisa mengontrol kondisi kita, mengontrol keinginan kita, dan kita mungkin bisa ada motivasi-motivasi tertentu. Namun pada saat penggunaan zat atau penggunaan perilaku tertentu, setelah dopaminnya itu banjir, setelah dopaminnya ada lama, itu mempengaruhi fungsi-fungsi otak kita. Kita jadi berpikir bisa jadi lebih lambat, kita memutuskan sesuatu jadi kurang optimal, sampai kita kesulitan untuk mengendalikan diri, dan juga motivasi kita pun semakin menurun. Sehingga dibandingkan kita melakukan kegiatan-kegiatan lain, yang kita inginkan adalah untuk kembali menggunakan si zat itu agar ngerasa lebih happy lagi, seperti itu. Nah, dampak adiksi itu seperti apa? Ya, mungkin teman-teman mengetahui nih kalau misalnya menggunakan narkoba bisa mempengaruhi berbagai macam hal, termasuk misalnya keluarga, sosial gitu ya. Itu betul sekali. Fungsi hidup kita sehari-hari akan terpengaruh. Misalnya pekerjaan, bisa jadi ada masalah di pekerjaan. Lalu misalnya pertemanan, pasangan, bisa jadi ada masalah. Nah, lalu juga bisa berpengaruh pada kondisi fisik kita. Misalnya kita jadi nyeri kepala, sakit perut, diare, kejang, sampai kondisi yang fatal, misalnya menimbulkan kematian. Lalu selain itu juga mempengaruhi kesehatan mental kita. Kesehatan mental itu contohnya seperti depresi, cemas, atau sampai kondisi yang lebih berat, misalnya halusinasi. Halusinasi itu contohnya adalah mendengar suara-suara, melihat yang gaib-gaib, padahal mungkin orang lain tidak mengalami hal tersebut. Dan tentunya itu akan mengganggu kehidupan, sehingga nantinya pekerjaan, keluarga, dan yang lainnya akan terpengaruh. Lalu bagaimana kalau kita ada dalam kondisi adiksi? Tenang, dalam penanganan adiksi itu kita perlu mengetahui dulu nih apakah kita memang dalam kondisi adiksi atau bukan gitu ya. Pertama kita perlu melakukan konsultasi ke petugas medis profesional untuk mengetahui apakah seseorang atau kita ini mengalami kondisi adiksi. Lalu bisa diterapkan berbagai macam hal, misalnya psikoterapi. Psikoterapi individu itu adalah terapi konseling antara misalnya si dokter dan juga si kliennya. Nah, bisa juga
metodenya juga lebih menyeluruh, misalnya dalam kondisi psikoterapi di dalam kelompok seperti itu. Lalu juga bisa menggunakan farmakoterapi, itu berupa obat. Obat itu gunanya untuk apa? Untuk ya membantu dia supaya dia bisa melawan kondisi-kondisi tadi tuh, pikiran-pikirannya yang untuk menggunakan zat, pikiran-pikirannya untuk melakukan perilaku tertentu, itu bisa dikendalikan seperti itu. Lalu misalnya itu juga masih belum membantu, tenang aja, karena masih ada lagi yaitu rehabilitasi contohnya. Jadi memang mungkin menginap berapa lama untuk ditanamkan kondisi-kondisi atau membentuk pola-pola perilaku yang lebih positif dibandingkan mungkin menggunakan zat atau obat-obatan tertentu seperti itu. Terakhir, seperti saya bilang tadi, teman-teman tenang. Kalau misalnya ada ngerasa diri sendiri mungkin ada kecanduan sesuatu, atau misalnya keluarga atau temannya ada kecanduan sesuatu, bantuan itu ada kok. Dan it's okay to ask for help. Jadi ya semuanya itu bisa kita cari tuh solusinya untuk ke depan, dan silakan misalnya nantinya ingin berkonsultasi ke petugas medis profesional. Ya, mungkin demikian presentasi dari saya. Silahkan kalau kita mau berdiskusi, kalau misalnya ada pertanyaan, nanti kita bisa bareng-bareng kita bahas. Oke, thank you dok. Sama-sama. Kedengeran ya dok ya? Oke. Kedengeran. Udah nggak kerasa-kerasa juga. Sudah menggantinya. Oke, ini padat singkat ya. Jadi teman-teman, kita buka saja dulu pertanyaan, 2 pertanyaan paling tidak ya dok. Boleh. Biar nggak lupa dari presentasinya dokter. Nah, sebelum saya sudah mengizinkan untuk yang mau bertanya untuk menuliskan di kolom chat, atau raise hand juga boleh langsung ya. Nah, ini dok, saya aja yang dulu yang nanya. Oh oke, ada Egi, boleh? Ada Azrian juga raise hand. Kita langsung aja dulu dok ya. Silakan. Kita efektifkan waktu. Silakan. Oke. Mas Egi dulu nih ya. Dibuka boleh Mas? Suaranya? Mic-nya? Ya. Halo. Oke, halo. Halo, selamat siang. Siang dok. Aku Egi dok dari Yayasan Pesona Jakarta. Ya. Ini dok, tadi kan ada sedikit yang aku menggelitik sih sebetulnya ya. Kecanduan itu kan tadi ada, kalau umumnya kita kalau bicara kecanduan tadi sudah dibilang pasti arahnya ke zat-zat narkoba, obat-obatan atau alkohol gitu ya. Nah, aku kan sebagai seorang petugas penjangkau nih di lapangan gitu ya. Aku sering banget ngobrol dengan dampinganku. Aku kebetulan di komunitas ya, komunitas LSL, laki seks dengan laki. Nah, bicara suka ngobrol gini, kadang suka ngobrol nanya ke mereka gitu ya, lo kenapa sih bisa jadi gay atau homo gitu kan. Nah, kadang pengalaman mereka itu kan berbagai macam gitu ya. Ada yang berangkat dari kebutuhan ekonomi, ada yang berangkat dari pengalaman masa kecil yang pernah diperkosa atau mengalami pelecehan seksual gitu ya, yang akhirnya terbawa sampai dia besar dan dewasa, bahkan mungkin sampai usia sepuh atau tua gitu ya. Nah, apakah itu termasuk ke dalam adiksi kecanduan itu, atau boleh dibilang kelainan, atau perbedaannya dengan kelainan itu bagaimana dok? Atau misalkan orientasi seksualnya itu apakah masuk ke dalam kecanduan atau bagaimana gitu? Karena kan biasanya mereka yang bahkan kepengen menghilangkan orientasi seksnya mereka dengan cara menikah, tapi dengan menikah justru malah keinginan itu makin besar gitu ya. Seperti itu yang pertama. Terus yang kedua,
hipnoterapi itu apakah seberapa efektif sih untuk bisa menghilangkan kecanduan dibandingkan dengan psikoterapi atau rehabilitasi dan lain-lainnya? Itu aja dari aku. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Mas Egy ya. Pertanyaannya sangat menarik nih ya, mengenai orientasi seksual dengan kecanduan nih. Orientasi seksual sendiri itu kan ketertarikan ya, ketertarikan seksual seseorang apakah terhadap misalnya ya jenis kelamin tertentu gitu ya. Dan orientasi seksual ini bukan merupakan suatu kondisi kecanduan gitu. Ini hal yang berbeda. Nah, orientasi seksual ini dipengaruhi oleh berbagai macam hal, baik dari biologisnya, baik dari psikososialnya juga berpengaruh. Seperti tadi yang Mas Egy sempat ceritakan tuh, mungkin pengalaman-pengalaman di masa lalu itu dapat membentuk karakter seseorang, dan termasuk juga orientasi seksual seseorang begitu sampai dirinya dewasa. Nah, yang perlu dilihat adalah kondisi-kondisi orientasi seksual mungkin tertentu yang seperti Mas Egy ceritakan tadi, itu dia bisa berkembang menjadi sesuatu yang biasa, maksudnya dalam kondisi ya tidak ada dalam keadaan adiksi begitu. Namun bisa juga di kondisi-kondisi tertentu dia mengalami kondisi kesehatan mental lain nih, misalnya mungkin ada perasaan tertekan yang sampai menimbulkan kecemasan, menimbulkan depresi, yang bisa sampai membuat seseorang itu menggunakan zat atau alkohol atau obat-obatan yang nantinya bisa menimbulkan adiksi atau kecanduan. Jadi secara nggak langsung hal itu mungkin saja bisa berpengaruh begitu. Namun kalau dikatakan apakah orientasi seksual adalah kondisi adiksi, itu adalah hal yang berbeda seperti itu. Lalu tadi pertanyaan keduanya, boleh tolong diingatkan tadi ya? Hipnoterapi. Oke, hipnoterapi ya. Hipnoterapi itu adalah salah satu metode untuk ya dalam kondisi-kondisi adiksi atau kondisi kesehatan mental lain juga bisa digunakan. Efektivitasnya cukup baik. Akan lebih baik lagi jika hal-hal ini dikombinasikan begitu. Jadi dari psikoterapinya jalan, dari mungkin farmakoterapi atau obatnya jalan, dan kalau misalnya kondisinya itu masih dirasakan tidak nyaman gitu ya dalam kondisi adiksinya ini, dia sebaiknya juga melakukan rehabilitasi gitu. Jadi memang terapi ini perlu untuk menyeluruh gitu, dan juga nggak cuma dari dirinya sendiri gitu ya. Memang yang paling penting adalah dirinya sendiri gitu. Namun misalnya dari dukungan dari teman, dukungan dari keluarga, support sistemnya, makanya tadi ada kelompok juga, itu bisa membantu seseorang dalam menghadapi kondisi adiksi gitu. Jadi kalau kita nggak bisa bilang yang mana misalnya yang lebih baik gitu, karena setiap orang juga unik nih, setiap orang ada yang lebih cocok misalnya dengan metode A gitu, ada yang lebih cocok dengan metode B misalnya seperti itu. Yang penting adalah dengan dia dia ada keinginan untuk menjalani terapi dan ingin untuk selesai dari kondisi adiksi, maka itu udah cukup bagus tuh dan bisa dilakukan dan juga ya dilihat evaluasinya dari petugas medis profesional seperti itu. Oke, gimana Mas Egy? Mudah-mudahan terjawab ya. Jadi dasarnya memang setiap orang beda-beda nih dok ya efektivitasnya ya. Untuk iya, ya, dok. Karena beberapa juga ada nih yang suka misalnya inginnya secara berkelompok gitu ya, pengen bisa sharing gitu misalnya, itu bisa dilakukan. Ada orang yang mungkin agak segan gitu untuk berkelompok, mungkin dia lebih memilih untuk psikoterapi aja sama psikiaternya, atau mungkin menjalani hipnoterapi seperti yang tadi Mas Egy katakan. Jadi sebenarnya metode-metode apapun selama itu positif untuk masing-masing orang, it's fine-fine aja. Jadi mungkin nggak dok bisa dibilang kalau metode-metode ini sebenarnya juga terkait dengan apa ya, dengan kenyamanan dan dengan karakter orang yang bersangkutan dok, kepribadiannya. Misalnya kayak tadi ya lebih cenderung suka berkelompok, ada yang suka memang terapi langsung sendiri, ada yang suka hipnoterapi dengan apa metode healing ya, sugesti, itu bisa dikatakan gitu nggak dok, tergantung? Betul sekali. Setiap orang punya karakternya masing-masing kan. Jadi ya ada yang suka untuk ya mungkin sendiri-sendiri individu gitu ya. Ada yang suka mungkin secara berkelompok. Selama itu menunjukkan hasil yang cukup baik dan dia merasa cukup nyaman, ya nggak apa-apa itu dijalankan. Nah, cuma kalau misalnya ada kondisi-kondisi yang membuat tidak nyaman, mungkin ada hal lain yang perlu untuk ditambahkan gitu. Karena memang sebagian orang ada yang sangat mudah untuk dihipnotis.
hipnoterapi ya. Terus ada yang tidak ya. Gitu. Jadi kalau kita mau maksa-maksa, udah enak tahu di hipnoterapi tuh enak, lu bisa relax gitu ya. Tapi ada sebagian orang yang memang banyak yang justru banyak juga yang tidak mudah jatuh pada hipnosis kan gitu ya. Jadi sangat tergantung dengan karakter gitu ya. Oke, kita lanjut dulu ke Mas Asfian nih. Silakan di unmute dulu. Oke. Iya, terima kasih. Apa suara saya kedengeran? Kedengeran Bang. Benar. Bagus. Oke, terima kasih dokter sama Ibu Ade. Yeah. Aku mau tanya, ini berkaitan sama gejala, sebentar, tadi aku catat. Ini berkaitan sama tanda-tanda adiksi yang dijelasin sama dokter. Sebenarnya ini agak keluar dari jalur sih. Jadi kebetulan aku dari Jaringan Indonesia Positif sebelumnya. Kebetulan aku dari prodi bimbingan dan konseling dengan fokus studi konseling adiksi. Nah, dosen aku pernah jelasin soal 11 kriteria untuk SUD, Dok. Dan tadi tanda-tanda itu kan masuk ke 11 kriteria itu, Dok, yang berdasarkan DSM-5 ya. Nah, tapi dia ngejelasin bahwa aspek tolerance sama withdrawal symptoms itu nggak bisa kita kaitkan ke orang yang dapat prescription, Dok. Yang orang dapat prescription tuh? Dapat resep obat. Jadi misalnya orang emang udah dapat resep dari psikiaternya itu, lalu dia menunjukkan tanda gejala toleransi dan putus zat, itu katanya nggak bisa dimasukin ke SUD. Itu kenapa ya, Dok, kira-kira? Terima kasih. Kalau untuk mengenai prescription gitu ya, prescription dan hubungannya dengan toleransi dan gejala putus zat. Nah, kalau kita meresepkan kan berarti ini kan dari medis gitu ya, baik dari dokter, baik dokternya ya spesialis apalah gitu ya. Nah, ini setiap orang kan diberikan prescription itu dengan tujuan-tujuan tertentu nih, dan kalau dari segi medis maka kita akan mencari dampak positifnya gitu ya, dampak positifnya apa, dan kita ingin mengurangi dampak negatifnya. Nah, penggunaan obat itu akan dipantau begitu, dia akan dipantau bila kondisi-kondisi tertentu maka obatnya akan semakin diturunkan dosisnya, dan juga nantinya bisa aja sampai kondisinya di stop seperti itu. Dalam kondisi misalnya nih ya, kita bahas kondisi yang berat nih, misalnya pada kondisi cancer gitu, yang itu kan kondisinya dia nyeri sekali gitu, bisa ada nyeri yang teramat sangat, sehingga perlu menggunakan mungkin obat-obat tertentu gitu untuk membantu dia menangani rasa nyeri. Nah, kadang rasa nyerinya itu ya masih terus gitu, jadi mungkin aja itu ditambahkan. Namun dalam kondisi prescription itu kita pasti mempertimbangkan gitu, dan kita akan menghindari bukannya kita ingin dia toleransi atau withdrawal, justru kita ingin menghindari hal tersebut dengan kita mengatur dosisnya agar dia dampak positifnya jadinya lebih didapat dibandingkan dampak negatifnya. Kalau penggunaannya tidak sesuai dengan anjuran, mungkin saja mengakibatkan toleransi dan withdrawal. Dan apakah mungkin bisa mengakibatkan adiksi? Mungkin aja kalau misalnya itu tidak dikonsumsi atau tidak digunakan sesuai dengan anjuran begitu. Karena banyak juga orang-orang yang mungkin yang meresepkan obat sendiri gitu, atau mungkin membeli obat sendiri, dan itu dapat mengakibatkan kondisi adiksi gitu. Jadi kalau kita mau lihat dari prescription, sebenarnya prescription itu kita ada tujuannya, jadi kita bisa menghindari kondisi adiksi seperti itu. Terima kasih dokter, penjelasannya udah paham. Oke, makasih Aslian. Oke, lanjut dulu ya teman-teman ke Mas Umar, Bang Umar, Kak Umar, mangga dari Kaltim, boleh di unmute. Oke. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Oke, perkenalkan saya Umar. Saya dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pelangi Borneo, Kutai Timur. Mungkin sedikit jauh ya. Yang ingin saya pertanyakan itu, ketika seseorang itu melakukan seks sendiri nih, Dok, apakah itu sebuah ketergantungan nih, Dok? Yang selama ini banyak banget ya teman-teman di lembaga juga mempertanyakan hal itu. Apakah itu bisa diobati nggak sih gitu dengan cara medis gitu?
mungkin dengan terapi tersebut atau bagaimana supaya bisa mengurangi hal tersebut. Mungkin bisa dibantu, Dok. Kenapa mau dikurangi, Umar? Kebanyakan ya. Bercanda ya, Umar ya. Ini juga nih, Dok, karena terkait dengan satu pertanyaan di kolom chat dari Mbak Catherine ya. Oke. Ya, dari Mbak Catherine juga membahas yang pertanyaannya kurang lebih sama kayaknya. Saya mau bertanya, kalau terkait dengan aktivitas seksual, either hubungan seks atau masturbasi, bagaimana membedakan seseorang ini sudah termasuk adiksi atau aktivitas seksual ya, termasuk addicted terhadap aktivitas seksual tersebut atau individu tersebut memang memiliki sex drive yang tinggi, Dok. Kurang lebih sama nih, ada bahasa masturbasi dan onaninya ya, gitu ya, Umar ya. Oke, gimana nih, Dok? Iya, ini adalah hal yang sangat menarik ya, karena seksual itu ya, itu kita bisa bilang lah masuk dalam kondisi perilaku. Dan sekarang ini memang adiksi itu semakin berkembang nih, dan semakin banyak diteliti begitu ya. Salah satunya adalah yang sekarang mungkin kita ngebahas tentang perilaku. Kalau mungkin teman-teman kan dari dulu mungkin ada berita-berita isinya narkoba gitu ya, adiksi ya. Namun sekarang udah mulai nih ke perilaku, dan seksual memang termasuk di dalamnya. Namun dalam kondisi seksual ini memang kita perlu pemeriksaan dulu nih, pemeriksaan yang lebih mendalam dan lebih menyeluruh gitu ya. Hal apa yang membuat seseorang itu melakukan aktivitas-aktivitas seksual tertentu gitu ya. Misalnya ada nggak kondisi mental lainnya? Salah satu contohnya yang biasanya mempengaruhi kondisi seksual itu adalah kondisi bipolar begitu. Dalam kondisi tertentu seseorang bisa meningkat tuh. Jadi biasanya dia nggak seperti itu, namun di suatu saat dia menjadi senang, dia jadi semangat sampai menaikkan drive seksualnya. Namun di suatu saat udah berhenti begitu, nggak seperti itu lagi, normal lagi seperti itu. Apakah kondisi-kondisi tersebut atau mungkin ya dari dulu sampai sekarang dia suka aja gitu ngelakuin hal-hal yang berhubungan dengan seksual, misalnya tadi kayak masturbation gitu ya. Dan juga perlu dilihat juga apa nih, ada nggak belakangnya lagi nih yang mengakibatkan dia melakukan hal-hal seksual tertentu. Jangan-jangan mungkin dia suka nih untuk ngeliatin pornografi begitu. Dengan dia ngelihat pornografi itu dapat menimbulkan dia keinginan untuk melakukan misalnya masturbation atau bahkan sampai melakukan hubungan seksual yang bisa saja tidak aman begitu ya. Nah, mungkin dia juga mengalami kondisi adiksi yang lain, yaitu adiksi di pornografi itu begitu. Dan apa sih yang membedakan gitu ya, kondisi ini udah termasuk dalam kondisi adiksi atau bukan gitu. Intinya kita perlu lihat apakah hal tersebut sudah mengganggu kondisi sehari-hari atau belum gitu ya. Jadi baik dari diri sendiri dan lingkungan gitu. Karena misalnya orang yang melihat pornografi sampai melakukan masturbation dan masuk dalam kondisi adiksi, bisa aja dia jadi misalnya lagi kerja atau lagi sama pasangan ngumpet-ngumpet gitu buat ngelihat media-media gitu atau melihat film yang berhubungan dengan pornografi dan dia melakukan masturbation. Lalu dia bisa menjadi merasa cemas, merasa khawatir, merasa sedih gitu. Nah, tentunya itu sudah mengganggu begitu. Atau mungkin sampai ada masalah dengan di pekerjaannya atau misalnya masalah dengan teman atau pasangannya karena dia sembunyi-sembunyi gitu. Mungkin jadi dimarahin, ngapain sih kita lagi jalan kok lagi ngumpet-ngumpet gitu misalnya. Nah, itu kalau sudah menimbulkan masalah, itu berarti sudah masuk ke dalam kondisi yang mengganggu kesehatan mental begitu. Kalau selama dia dalam kondisi yang tidak ada tadi ya tanda-tanda gejala yang tadi sudah disebutkan, sama nggak mengganggu kondisi sehari-hari, ya mungkin itu adalah kondisi yang normal. Cuma penyalurannya aja yang perlu mungkin positif begitu. Demikian, Mas Umar, clear enough. Oke, ini memang Dok bahasan masturbasi, onani gitu yang nggak habis-habisnya nih Dok gitu. Ditanyain di banyak kesempatan kalau lagi ngomongin seksualitas gitu. Seksualitas remaja ngomonginnya juga masturbasi, onani gitu ya. Tapi benang merahnya sebenarnya tadi dokter agak sampaikan kalau sudah ada
perilaku-perilaku yang menyertai, misalnya jadi pornografinya itu dok ya, jadi harus nonton pornografinya, kemudian mengganggu daily aktivitasnya ya, aktivitas sehari-hari, terusnya mengganggu mungkin pikirannya, mengganggu dia hubungan dengan orang lain, dengan pasangan. Nah itu perlu awareness gitu ya. Nah tapi mudah-mudahan gini nih teman-teman, tidak kemudian jatuh pada self diagnose ya, wah gue udah adiksi gitu ya dok ya, gitu. Aku udah adiksi nih, gue adiksi masturbasi, gue adiksi onani gitu ya, karena setiap hari gue harus gitu. Nah itu juga perlu pemeriksaan khusus ya, artinya perlu dicek oleh ahlinya ya. Nah tapi kalau teman-teman dengar ke penjelasannya dokter Aga, kalau kita mau self checknya berarti apakah memang perilaku ini mengganggu tadi ya, mengganggu hubungan dengan yang lain, kemudian ada perilaku yang menyertai, misalnya jadi nonton pornografinya juga semakin kuat ya gitu. Jadi itu benang merahnya. Oke. Bagi sama dokter Maruli juga ini nih bertanya. Kita mau lanjutkan dulu kali ya dok ya. Oke. Tadi Mbak Gina dulu apa dokter Maruli dulu ya? Boleh cewek dulu deh, Mbak Gina dulu nih. Oke, makasih Mbak Ade. Iya, silakan Mbak Gina. Iya, selamat siang dok, selamat siang Mbak Ade, selamat siang siskakan semuanya, selamat siang. Oke, aku mau bertanya nih menyangkut tentang adiksi zat ya atau nafza. Nah, yang mau aku tanyain, jadi ada teman aku sudah bertahun-tahun, puluhan tahun malah kecanduan zat. Nah, dia sudah mencoba beberapa metode gitu, apalagi ke rehabilitasi sudah sering kali masuk keluar gitu. Nah, apakah sering kali relapse ini perlu ke psikiater atau gimana dok? Nah, karena teman aku ini pernah dulu ke psikiater untuk mengatasi masalah kecanduan zatnya ini. Pada saat itu dia dikasih obat, ini loh ada obat katanya anti sugesti gitu ya. Dan ternyata setelah bertahun-tahun dia baru tahu kalau obat yang dikasih itu antidepresan, bukan anti sugesti gitu kan. Nah, apakah obat ini benar anti suges atau memang psikiater tersebut aja yang supaya keinginan untuk menggunakan kembali itu hilang atau menurun gitu. Jadi dikasih antidepresan ini. Jadi itu yang saya mau tanyain dok. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Gina, zatnya tahu apa yang dikonsumsi? Oke, kalau dulu konsumsinya putau atau heroin putau ya. Terus setelah bertahun-tahun, terakhir itu sekitar 5 tahun ke belakang itu akhirnya dia pakai sabu. Oh, putaunya udah enggak? Putaunya enggak. Jadi 5 tahun belakang lebih ke sabu. Nah, kalau dari dia pribadi sih paling moodnya aja yang kadang suka cepat berubah gitu. Dan dia ngerasa pemulihannya kali ini cukup mengganggu pikirannya lah gitu. Walaupun sampai sekarang dia bertahan, cuman sepertinya agak berat gitu. Itu aja sih dok. Baik, ya. Memang dalam kondisi pemulihan adiksi ini sebaiknya memang disertai pendampingan oleh psikiater gitu. Akan dilihat nih, karena tiap orang tuh berbeda-beda dan tiap orang unik gitu ya. Alasan orang memakai zat-zat tertentu aja itu bisa bermacam-macam. Ada yang misalnya bosen gitu, pengen fokus kerja, atau misalnya lagi stres gitu misalnya. Terus jadi dia memakai zat-zat tertentu. Nah ini tiap orang kan berbeda-beda nih. Dan si teman udah coba rehabilitasi, udah coba yang lain-lain. Memang sebaiknya hal ini didampingi oleh psikiater. Tujuannya apa gitu ya? Dalam proses pemulihan itu kita
fasenya tuh bukan sesuatu yang lurus-lurus aja gitu ya. Tiap orang bisa ngejalanin tuh bermacam-macam. Ada yang lancar dari misalnya pernah dalam kondisi adiksi sampai berhenti gitu ya. Lalu ada juga yang mungkin maju mundur nih. Bahkan kebanyakan akan nantinya maju mundur seperti yang tadi sempat diceritakan pengalaman teman. Mungkin udah jalan rehabilitasi, sempat berhenti berapa lama, mungkin berapa bulan atau berapa tahun gitu ya, lalu kembali lagi gitu menggunakan. Nggak usah malu, nggak usah kecewa, nggak usah sedih. Kita anggap ini sebagai suatu proses gitu ya. Justru ini hal yang perlu untuk dipegang nih. Apa sih yang membuat seseorang itu menggunakan kembali gitu. Misalnya udah sempat setahun gitu ya nggak menggunakan sabu, terus tiba-tiba gunain sabu lagi gitu. Apa sih yang ngebuat dia itu memakai sabu lagi? Dan mungkin kalau sendiri kita bingung nih, kita nggak menyadari dan nggak tahu. Nah, kalau misalnya dibantu oleh baik dari petugas medis profesional atau psikiater salah satunya, itu mungkin kita bisa sama-sama berdiskusi, sama-sama mencari tahu. Ya mungkin pada saat suatu ketika dia lagi bertengkar gitu ya dalam keluarga atau misalnya pernikahan, itu nggak buat dia jadi keinget untuk menggunakan sabu, sehingga hal itu bisa untuk kita antisipasi untuk kedepannya, untuk jadi dia juga bisa untuk pada saat misalnya saya lagi stres, dibandingin saya pakai sabu misalnya gitu atau pakai obat-obatan lainnya, mendingan saya ngelakuin apalah, mungkin keluar cari refreshing, olahraga atau yang lainnya yang lebih positif gitu. Namun kalau sendiri kadang nggak menyadarinya, maka ada bagusnya memang konsultasi dilakukan begitu. Dan juga tadi kalau mengenai obat ya, mengenai obat tentunya psikiater yang memberikan obat itu ada pertimbangan nih, mungkin bahasanya aja nih gini ya, mungkin bahasanya diberikan bahasa yang awam gitu ya, anti suges. Karena seperti tadi tuh dia memakai zat itu karena apa gitu. Karena kadang salah satunya adalah kondisi depresi bisa mengakibatkan seseorang memakai zat, dan begitu juga kebalikannya, pemakaian zat bisa mengakibatkan kondisi depresi begitu. Jadi mungkin dia menggunakan antidepresan itu untuk ya kalau depresinya bisa berkurang atau sampai sembuh, dan nanti keinginan untuk menggunakan zat juga akan semakin berkurang begitu. Jadi sebaiknya memang teman itu melanjutkan konsultasinya supaya nanti bisa mendapatkan terapi yang optimal. Oke, terima kasih dok. Oke, thank you Mbak Gina. Mudah-mudahan cukup jelas. Satu lagi dari Dr. Maruli, nanti kita bahas pertanyaan, kalau ada pertanyaan lagi setelah kita mendengarkan dulu sharingnya dari Kak Keken ya. Oke, silakan Dr. Maruli, boleh di-unmute. Iya. Silakan dok. Selamat sore Mbak Ade. Sore. Selamat sore dok. Saya Dr. Gigi Maruli. Saya Dr. Gigi dok. Saya dari Merauke, Papua. Perkenalkan, saya Dr. Gigi Maruli dok. Saya seorang yang terinfeksi dengan HIV. Sedikit pengalaman tadi dan sedikit pertanyaan dok. Dulu saya itu pernah memang dijudge oleh dokter saya tergantungan dengan obat tidur gitu kan, karena aku memang nggak bisa tidur pada saat itu awal-awal tahu status HIV saya gitu ya. Terus kemudian begini, terus saya didamprat lah karena aku udah terlalu sering ya diresepin ini obat tidur, Aprazolam, aku masih ingat pada saat itu. Terus saya nggak bisa mengatasi ketergantungan kamu ya gitu kan. Terus aku berpikir gini, apa aku ini memang sudah ketergantungan ya gitu loh. Tapi karena aku udah agak kesulitan ya, karena dia udah marah-marahin saya, nggak bisa mengatasi ketergantungan saya, nggak bisa lagi memberikan rasa, aku terpaksa beli obat yang lain. Misalnya kayak CTM, aku selalu aku sampai sediain begitu gitu loh. Tapi memang itu memang kalau saya pikir sih nggak ketergantungan ya, tapi pada saat itu memang saya mengalami stres yang berat ya. Terus kemudian saya nggak bisa tidur, akhirnya saya
mengkonsumsi obat itu. Tapi setelah saya bisa mengatasi stres saya, akhirnya saya bisa juga lepas dari obat-obatan seperti itu, gitu ya. Yang kemudian juga terakhir ini juga saya kan juga sekarang kan jadi konselor ya, jadi konselor di HIV juga. Kemudian banyak sih teman-teman saya, teman-teman yang HIV positif juga, terutama yang baru-baru itu selalu mengeluhkan nggak bisa tidur gitu kan, nggak bisa tidur, terus malah terganggu kesehatannya kan kalau nggak bisa tidur ya, gitu ya. Terus saya ceritakan pengalaman saya gitu ya, bagaimana untuk mengatasi hal itu sehingga saya bisa terbebas dari obat-obatan penenang obat tidur tersebut. Yang menjadi pertanyaan saya, apa memang iya ya kalau misalnya kita bisa jadi ketergantungan ya gitu ya untuk dengan obat-obat tidur seperti itu gitu ya, Dok ya. Apa iya bisa jadi ketergantungan, iya jadi ketergantungan gitu loh, Dok, untuk obat-obat tidur seperti itu, dan mengatasinya bagaimana kira-kira, Dok, untuk solusi untuk teman-teman yang selalu bertanya ya, karena banyak untuk teman-teman yang baru tahu status HIV-nya yang selalu konsul ke saya, bagaimana sih sebetulnya untuk mengatasi supaya bisa tidur gitu ya, karena mereka rata-rata stres ya, Dok ya. Itu aja, Dok. Terima kasih. Iya, terima kasih, Dok, untuk pertanyaan dan pengalamannya, mungkin sharingnya ya. Memang dokter betul sekali, Dok, itu pengalamannya itu kalau dilihat memang menggambarkan, Dok. Memang kalau orang dalam kondisi sulit tidur kan mungkin inginnya efek yang cepat nih, Dok ya, mungkin ya. Dan salah satu efek yang cepat itu adalah dengan mengkonsumsi obat tidur begitu. Mengkonsumsi obat tidur orang ada yang ya baik dari diresepkan atau ada yang mungkin ya mencari sendiri begitu. Dan memang obat-obatan tertentu bisa saja menimbulkan kondisi kecanduan atau adiksi begitu. Namun tentunya seperti yang sebelumnya nih, kalau kita meresepkan, kita akan mencari hal yang positifnya dibandingkan dengan hal yang negatifnya gitu ya. Kalau penggunaannya terus-menerus dalam jangka waktu lama atau bahkan mungkin nggak sesuai dengan anjuran, itu bisa menimbulkan kondisi adiksi. Kalau penggunaannya dengan tepat, itu nggak akan menimbulkan kondisi adiksi. Dan lalu perlu dilihat juga, ini dari pengalaman dokter sendiri udah menggambarkan nih, pada dalam kondisi sulit tidur, lalu menjalani mungkin konsultasi, lalu ternyata biasanya kondisi sulit tidur itu ada penyertanya nih. Jadi sulit tidur itu cuma gejala gitu, namun bukan diagnosis gitu. Ada kondisi yang lainnya, misalnya kayak tadi dokter sempat bilang mungkin teman-teman di sana banyak yang lagi menghadapi masalah, stres, mungkin baru mengetahui mengenai kondisi tubuhnya gitu, atau mungkin mikirin masa depan, dan itu bisa mengakibatkan kondisi-kondisi seperti depresi, kecemasan, dan itu yang mengganggu tidur. Sebenarnya itu yang mengganggu tidur. Kalau kondisi itu diterapi bukan cuma dengan obat tidur aja, tapi diterapi dengan farmakoterapi lainnya dan juga psikoterapi, ya kalau misalnya kondisinya membaik, berarti nanti tidurnya perlahan-lahan juga akan membaik begitu. Dan juga biasanya kita kalau normalnya nih selain dengan obat tidur, kita perlu melihat pola tidur kita tuh seperti apa sih? Karena kadang pola tidur kita tuh kurang sehat, Dok. Kadang misalnya mungkin istilahnya tuh sleep hygiene gitu ya, pola tidur yang sehat. Misalnya seperti apa? Kadang kita ada yang tempat tidur kita pakai untuk misalnya main game, untuk main HP, untuk nonton begitu. Dan itu sebenarnya kurang bagus, Dok. Karena tempat tidur itu sebaiknya dipakai untuk dua hal aja, yaitu tidur atau berhubungan seksual begitu. Nah, kalau misalnya dia pakai untuk bermain HP atau yang lain-lainnya, mungkin aja pada saat tujuannya ini pengen tidur gitu, tapi pada saat badan nempel, sebenarnya badannya nggak inget buat tidur, badannya ingetnya buat main HP. Padahal kita pengennya tidur gitu. Ibaratnya seperti itu. Jadi pola tidur itu perlu untuk dibuat yang sehat. Masih banyak lagi sih, Dok, pola-pola tidur yang sehat. Kadang-kadang misalnya kita juga minum kopi malam-malam, itu juga bisa mengganggu tidur kita. Jadi memang
obat tidur itu kalau tidak dikonsumsi dengan seharusnya atau dalam penggunaan jangka waktu panjang itu bisa menimbulkan kondisi adiksi ya, apalagi obat-obatan tertentu tadi salah satunya alprazolam. Namun kita perlu lihat juga ada penyerta apa nih yang mengakibatkan kondisi gangguan tidur itu. Kalau itu semua kita terapi, mudah-mudahan bisa menghindari kondisi-kondisi kecanduan. Oh, kagetnya kan di ini kamu, saya nggak bisa mengatasi ketergantungan kamu. Oh iya ya, apa saya sudah ketergantungan ya, tapi pikir gitu loh dok. Sampai aku karena aku udah nggak dikasih alprazolam, aku ya beli CPM aja per box. Tapi itu obat-obat itu saya nggak pakai lagi karena aku udah berusaha untuk bisa tidur. Saya cari solusinya, saya cari penyebabnya kenapa saya nggak bisa tidur, itu aja sih. Kenapa sih apa iya sih orang yang terinfeksi HIV semuanya nggak bisa tidur gitu kan? Ternyata yang teman-teman saya bisa tidur. Lalu saya berpikir kemudian, oh iya ya, ternyata bukan teman-teman saya bisa tidur kok, kenapa saya nggak bisa tidur? Jadi aku dapat jalan keluarnya. Itu tadi dok, yang saya pikir kenapa, apa iya saya ketergantungan, saya takut aja ketergantungan gitu loh dok. Makasih dokter informasinya, jawabannya. Iya dok, terima kasih dokter Maruli, udah disclosure juga, udah sharing status ya. Ini pengalaman banget nih buat kita semua nih ya. Jadi bahkan dokter pun ya bertanya-tanya apakah saya ketergantungan atau tidak tuh ya teman-teman. Jadi jangan merasa kecil hati, jangan bingung ya. Waktunya memang kita mendiskusikan. Nah ini ada Mas Egy tadi juga tanya lagi, mau dong dok tips dan triknya ya gimana sih ngelihat batasan kecanduan atau tidak ya. Tapi nanti ya Mas, kita akan bahas setelah kita ngobrol dulu dengan Kak Keken ya, Kak Keken yang juga punya pengalaman pasti luar biasa. Oke, kita masuk aja ke sesi selanjutnya, sharing dengan Kak Keken. Halo, Kak Keken? Ya, halo Mbak. Halo, iya. Ini apa kabar Kak Keken? Alhamdulillah, hujan. Baik. Oke, lagi di rumah kelihatannya? Ya, kebetulan lagi di rumahnya Mbak. Oke. Seperti yang saya sudah sampaikan tadi di profilnya Kak Keken kerja di Yayasan Karisma, ya gitu ya. Tapi ya, betul. Nah, Yayasan Karisma dan keseharian Kak Keken, mungkin Kak Keken bisa share dulu kegiatan sehari-hari dan apa saja sih yang dilakukan di Yayasan Karisma terkait adiksi. Ya. Oke, terima kasih Mbak Ade, terima kasih juga Dokter Aga. Perkenalkan sebelumnya nama saya Keken. Kebetulan saya salah satu staf di rehabilitasi Karisma. Nah, mungkin ada beberapa orang juga yang mungkin belum kenal sama Karisma ya. Karisma sendiri memang ada dua divisi penjangkauan dan pendampingan, dan divisi rehabilitasi. Nah, saya sendiri memang bekerjanya di divisi rehabilitasi di daerah Pondok Bambu nih Mbak. Sejak 2017. Tadi kan secara singkat sudah di-iniin profil saya. Nah, kalau rehabnya Karisma sendiri, kita ada program rawat inap dan rawat jalan. Jadi mungkin orang awam atau cenderung lebih banyak yang berpikiran rehab itu hanya rawat inap aja. Ternyata juga ada rawat jalan yang memang terbukti efektif gitu. Jadi kita melakukan screening dulu menggunakan ASIS, dilihat resikonya dia ini seperti apa. Kalau memang perlu tindak lanjut dengan melakukan asesmen, kita melakukan asesmen dulu supaya tahu nih kebutuhan dia memang dirawat inap atau rawat jalan. Karena kita perlu melihat beberapa faktor ya, maksudnya apakah dia bekerja ataukah lingkungannya sekitar dia seperti apa, seperti itu. Jadi memang ternyata ada juga loh rawat jalan, dan itu bisa efektif juga untuk membantu teman-teman yang memang punya masalah dengan gangguan penggunaan zat atau keluarganya atau rekan-rekannya atau teman-temannya, tapi dia di sisi lain tetap harus bekerja, kan nggak bisa maksain kita harus rawat inap seperti itu sih. Jadi rehab kita memang sesuai dengan kebutuhan orang yang memiliki masalah dengan gangguan penggunaan zat, kayak gitu. Jadi klien yang ditanganin sama kita juga ada klien perempuan dan klien laki-laki. Itu sih Mbak. Oke.
Oh, jadi kalau misalnya kita rawat, yang menarik adalah rawat jalan nih ya. Karena kita kalau mikir kan betul banget tuh kalau rehab tuh pasti rawat inap. Ternyata sekarang apa karena pandemi atau gimana, Kak Keken? Oh enggak, memang dari dulu ada ya? Iya, dari dulu memang ada rawat inap dan rawat jalannya. Jadi karena kan nggak semua orang bisa memang meninggalkan keluarganya gitu, mungkin harus ngurus anaknya. Kalau untuk yang perempuan atau yang laki-laki tetap harus menafkahi keluarganya kayak gitu. Jadi memang kita fleksibel tergantung sama hasil asesmen dan kebutuhan dari kliennya itu. Oke. Nah, kalau untuk di Yayasan Karisma sendiri, ini lebih adiksi zat atau bisa juga untuk adiksi perilaku di rehabnya? Nah, kebetulan kita memang rehabilitasi nafsa ya Mbak ya. Jadi ya orang-orang yang punya masalah dengan gangguan penggunaan zatnya. Gitu. Jadi khususon apa namanya yang punya masalah sama iya betul. Okay. Ya. Kak Keken, kalau boleh share berapa persen sih sebenarnya tingkat keberhasilan ya let's say di rehab rawat inap atau rawat jalan? Nah, kalau tingkat keberhasilannya sendiri mungkin untuk secara pastinya belum ada penelitian secara khusus Mbak ya. Mungkin nanti dokter Aga bisa ikut menjawab hal ini gitu. Saya juga penasaran nih tingkat keberhasilan sendiri diukurnya dari mana nih? Dari mana ya, betul. Iya, kalau dari kita, kalau Karisma sendiri dengan dia tetap datang, tetap mengikuti program sampai selesai, kalaupun dia memang ada masalah atau kambuh kembali dia datang, itu merupakan salah satu keberhasilan dari program yang sudah dijalanin sama klien tersebut gitu. Karena kan kita pendekatannya terbesar melalui konseling gitu loh Mbak. Tetap achieve lah ya, maksudnya dapat lah ya targetnya dari individu yang bersangkutan gitu ya. Apalagi kalau kita lihat kan tadi sudah dipaparin juga sama dokter, kalau adiksi itu sendiri bersifat kekambuhan, obsesif, kompulsif. Jadi ya memang sewaktu-waktu kambuh itu sangat besar gitu, tapi bukan tidak mungkin tetap bisa bertahan untuk pulih gitu. Seperti itu sih Mbak. Nah kalau misalnya ada nggak sih batasannya ya, batasan mungkin juga karena kebiasaannya, misalnya kalau udah nggak pakai misal selama 6 bulan itu dianggap clean atau dia recovering gitu, itu gimana Kak Keken? Ada nggak batasan itu kalau untuk adiksi zat? Nah kalau kita sih nganggapnya kalau sudah memang berhenti itu kita menyebutnya dengan recovering addict gitu. Jadi even dia 3 bulan atau 6 bulan, ya seseorang itu ya tetap masih sewaktu-waktu yang tadi saya bilang itu pasti akan kambuh. Kalau misalnya batasan waktunya dia udah pasti sembuh, dalam adiksi nggak ada istilah sembuh, sama seperti kayak diabetes, hipertensi, kayak gitu sih. Betul, jadi harus memang udah di maintenance kayak gitu. Oke. Ini jadi catatan nih teman-teman ya. Sekecil apapun sebenarnya achievement buat teman-teman yang mengikuti rehab, misalnya kalau lagi jatuh lagi, kemudian ingat lagi ya, datang ke mana ya, ke tempat yang tepat, itu bagian dari juga keberhasilan ya, bisa seperti itu. Oke. Iya. Oke Ken. Kalau Kak Keken sendiri punya pengalaman sendiri nggak untuk kecanduan apapun nih? Ya, aku juga punya soalnya. Oh, gitu. Nanti tak cerita juga. Oh, kalau Mbak Ade kecanduan belanja? Kecanduan cinta, alah. Aduh, berat. Bucin itu termasuk nyandu ya, Dokter Aga ya. Buat orang-orang yang bucin ya, kan dia kadang juga kompulsif gitu. Oke, Kak Keken gimana? Ada pengalaman nggak? Kenapa kok kemudian bisa masuk ke Karisma gitu loh? Nah, iya. Kebetulan saya memang pernah punya masalah dengan kecanduan gitu.
Dan karena salah satu faktor itu menjadi pendorong saya untuk ya bekerja di bidang rehabilitasi seperti ini sih Mbak. Jadi pengen ya ikut ngebantu orang buat saya salah satu hal yang apa ya, menarik lah. Karena ya menolong orang kan itu ibadah juga ya. Betul. Gitu Oh, sih. Jadi okay. memang saya ada pengalaman. Itu tahun berapa tahun berapa? Aduh, itu kelihatan usia dong ya kalau ya jangan Mbak, saya kan kelihatan awet muda nih di sini nih. Berapa lama Kak Keken merasa bahwa jatuh pada situasi itu? Jatuh dalam situasi itu seperti apa nih Mbak? Ya, kondisi kecanduannya? Mulai kecanduannya sampai kemudian bener-beneran bisa memaintain bahwa udah oke, that's it gitu ya, enough untuk saya gitu. Oh, kalau misalnya kecanduannya sendiri, kayaknya jari saya nggak cukup untuk menghitung ya Mbak ya. Kalau untuk dari titik baliknya itu ya, saya ngeliat ya, maksudnya dari segi kondisi fisik saya juga dan lain sebagainya, ada ya banyak dampak-dampak lah yang sudah ditimbulkan. Akhirnya saya ada di titik yang oke, ini saatnya untuk gue bangkit, untuk gue memperbaiki diri. Ya, akhirnya ya alhamdulillah bisa ikut ngebantu lah teman-teman yang punya masalah dengan kecanduan kayak gitu. Dan teman-teman pasti di sana juga tentang relapse gitu udah hal yang sehari-hari terdengar gitu ya. Kalau sebenarnya kalau di masyarakat umum ya itu kan katanya relapse itu mah cuma inilah kedok lah sebenarnya. Kedok gimana nih maksudnya? Kedoknya gini, sebenarnya emang nggak pernah sembuh gitu ya. Okay. Jadi kalau ya itu gue lagi jatuh, lagi relapse gitu ya. Jadi ya sebenarnya sih udah berhenti. Cuma kan wajar aja kalau ada jatuh sekali gitu. Nah, menurut Kak Keken sendiri gimana sih? Kalau manggil kakak nggak enak banget ya. Adek mungkin boleh. Gimana nih? Kalau dari pandangan saya sendiri, pemikiran saya nggak ada istilah slip atau jatuh sekali. Buat saya yang pakai sekali itu ya udah relapse gitu, karena balik lagi tadi kriteria yang sudah dijabarin sama dokter, kalau nantinya akan timbul toleransi nih dalam badan gitu, misalnya pakai sedikit akhirnya kurang dan lain sebagainya, akhirnya bertambah ya kan, akan mengalami gejala zat pastinya. Nah ya nggak ada, makanya istilah kalau bagi saya ya istilah pakai sekali nggak ada masalah gitu. Oke, awalnya mungkin nggak ada masalah, cuman bisa kita tanyain lagi sama mungkin orang-orang yang memang punya masalah, apakah pakai sekali nanti akarnya bisa berhenti dengan mudahnya gitu. Mungkin saya mau sedikit membahas tadi, saya pengen ikut ngejawab tentang Mbak Gina, ya kan, yang bolak-balik rehab itu bisa membuat motivasi menurun, depresi dan lain sebagainya. Biasanya cenderung iya gitu. Orang yang sudah beberapa kali bolak-balik rehab pasti biasanya cenderung dia punya tingkat depresinya lebih tinggi gitu. Oke, kita bilang nggak usah malu, tapi kan faktor dari psikologis atau emosional seseorang pasti akan berdampak besar juga gitu. Dilihat sering bolak-balik masuk rehab dan lain sebagainya, pasti itu akan berdampak yang cukup besar. Dari klien yang pernah saya temui biasanya seperti itu sih Mbak. Oke. Jadi jangan pernah jatuh sekali ya. Nggak perlu ada alasan gue lagi jatuh nih ya. Karena ya kadang-kadang suka salah persepsinya gitu, membenarkan bahwa sekali make nggak apa-apa. Tapi kita perlu memperhatikan juga ya, adiksi itu kan bersifat obsesif kompulsif dan nantinya akan ada toleransi dalam badan.
kayak gitu. Apalagi kalau mungkin kalau udah lama adiksinya, kalau jatuh lagi dia toleransinya makin longgar lagi ya, makin betul. Makin banyak lagi biasanya karena tubuh kan kayak gitu kan, udah kenal nagihnya lebih besar gitu. Iya, seperti itu sih. Jadinya mungkin dampaknya nantinya juga akan makin besar. Karena itu bisa dilihat dari melalui proses assessment yang biasanya dilakukan di Karisma atau mungkin di rehab-rehab lain juga udah melakukan assessment kok. Oke. Nah, Kak Keken nih gini, sebagai orang yang punya pengalaman juga dengan teman-teman, sebenarnya pembelajaran apa sih ya yang bisa kita pada saat situasi apa gitu ya, seperti apa kondisi psikologis kah, fisik kah, ketika ada orang yang mulai nyandu ya, bukan nyandunya dulu ya, kebiasaan ketergantungannya ya, kemudian harus aware ya agar tidak jatuh pada adiksi ya, addicted-nya gitu. Pada situasi apa bisa dikenalin nggak sih Kak Keken, misalnya gini, kalau lo udah mulai misalnya nagih terus, demanding terus gitu ya, itu stop deh, cepet-cepet misalnya kayak gitu, ada nggak sih sebenarnya? Nah, kalau untuk hal kayak gitu sepertinya harus memang melewati proses screening dulu ya, maksudnya resikonya dia seperti apa. Nah, mungkin bisa dilihat di handbooknya Angsa Merah juga pernah keluarin di Google gitu, kalau misalnya ada kriteria ini ketergantungan atau enggak, ada beberapa kriteria sebenarnya ya kan, menurut dari DSM-5 kayak gitu. Dia udah punya masalah belum sama adiksinya, ada gejala putus zat atau enggak, menggunakan zatnya itu lebih banyak atau enggak, tetap pakai atau enggak walaupun dia udah tahu nih ada masalah atau enggak. Di situ bisa terlihat dia ini memang termasuk kecanduan atau enggak, bisa dilihat dari situ sih. Iya, betul. Jadi teman-teman boleh langsung searching ke websitenya untuk informasi lebih lanjut. Yang pasti yaitu jangan self diagnose ya, jangan mendiagnosa diri sendiri, gue udah masuk kecanduan, dan itu akan bisa bikin stres. Jadi untuk tahu atau tidaknya, biasanya yang simple-simple, kalau kita udah terganggu secara fisik, psikologis, finansial, biasanya itu yang paling kelihatan tuh ya. Kecanduan apapun selalu butuh effort untuk mendapatkan bendanya kan, zatnya ya. Jadi kalau udah mulai ada kegelisahan, gaduh gelisah gitu ya, gue harus nyari dari mana, mulai ada isu finansial, sulit saving. Nah, ini juga jadi perhatian sebenarnya. Apapun nih teman-teman ya, adiksi apapun ya, zat kah, ya perilaku. Kalau perilaku misalnya kayak gini, kayak belanja deh ya, itu kan juga ada adiksinya tuh, karena namanya belanja itu kan menyenangkan. Hal-hal yang menyenangkan kan menimbulkan dopamin tuh, kalau kata tadi dokter Aga ya. Iya benar. Kalau kemudian sekali beli tas satu brand gitu ya, kemudian demanding lagi beli benda-benda lain hanya untuk menunjukkan dirinya dia di sosial media, di lingkungan sosial life-nya, dan tapi kemudian ada persoalan yang menyertai. Nih dokter Aga selalu sebut-sebut tuh, kalau kemudian ada isu kemudian yang menyertai, misalnya ada ya itu isu finansial ya, jadi uang kacau balau, kemudian terjadi perilaku mencuri, ya ini udah mulai harus hati-hati gitu ya. Itu sepengalaman juga saya waktu kerja bareng teman-teman di satu NGO lah gitu. Oke, Kak Keken mau tanya nggak ke dokter Aga? Ada yang mau ditanyakan? Ya, tadi saya mau tanya tentang itu kalau dilihat dari tingkat keberhasilannya sendiri gitu, sejauh ini menurut dokter dilihat dari mana sih tingkat keberhasilan seseorang itu bisa memaintain gitu, atau memang sudah ada penelitian keberhasilan orang yang punya masalah dengan karena saya bergerak di bidang nafsa, tingkat
Saya akan bertanya tentang tingkat nafsa aja dulu. Gitu sih. Terima kasih. Ya, mangga dok. Saya jadi gugup nih ditanya sama Mbak Keken. Padahal udah ahlinya loh ini loh. Aduh, saya yang grogi nih. Iya, seperti tadi yang sudah sempat juga nih saling diskusi, Mbak Keken juga udah cerita-cerita juga. Kita perlu lihat dulu nih keberhasilan tuh kita lihatnya dari apa sih begitu. Karena orang tuh kalau menggunakan di sini kita bilang narkoba lah ya, obat-obatan atau zat atau alkohol, lalu menggunakan sudah berhenti gitu, terus lalu menggunakan lagi, apakah itu tidak berhasil? Ya kita sebenarnya nggak bisa bilang itu nggak berhasil juga, karena memang seperti tadi itu fase rehabilitasi, fase recovery itu bisa maju dan mundur begitu. Dibanding kita melihat itu sebagai suatu ketidakberhasilan, sebaiknya kita melihat itu sebagai suatu hal yang dapat memperkuat kita ke depannya nanti gitu. Itu yang paling penting. Kalau kita mau lihat apakah keberhasilan itu dinilai dari tidak memakai sama sekali, misalnya seperti itu. Cukup besar juga yang berhasil menjalani program rehabilitasi, keluar, lalu dia nggak pakai lagi. Namun kita mau lihatnya dari berapa lama dia nggak pakai lagi, seumur hidup kah? Atau misalnya dalam hitungan tahun kah? Misalnya seperti itu. Tentunya semua itu adalah hal yang tetap perlu diapresiasi gitu ya. Dia udah berhasil 3 tahun misalnya nggak pakai obat-obatan, nggak pakai alkohol atau yang lainnya. Itu adalah suatu keberhasilan untuk dirinya. Misalnya dia memakai lagi, ya tentunya itu bisa dijadikan poin gitu ya. Apa sih yang bisa untuk dipegang oleh dirinya supaya nantinya ya mungkin bisa lebih lama lagi untuk tidak memakai obat atau zat tertentu begitu. Lalu keberhasilan juga bisa dilihat dari fungsi sehari-harinya. Itu yang salah satu yang penting. Misalnya orang yang tadinya menggunakan narkoba sampai di PHK, misalnya masalah di pekerjaan di PHK, terus masalah keluarga, masalah sosial. Lalu setelah dia menjalani program rehabilitasi, dia berhasil untuk kerja lagi, dia berhasil untuk menjalin hubungan mungkin dengan keluarganya kembali atau mempunyai pasangan dan lain-lainnya, itu juga suatu poin keberhasilan begitu. Jadi keberhasilan bukan cuma berhenti memakai obat gitu. Memang itu tujuannya, salah satu tujuannya gitu. Namun nggak cuma hal tersebut begitu. Kalau kita mau melihat apakah seseorang bisa dikatakan yang mungkin cukup baik lah gitu ya menjalani program rehabilitasi, tentunya bisa dirasakan secara subjektif dan juga objektif. Misalnya ya dia sendiri ngerasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri begitu. Lalu bisa juga ya kita lihat sendiri nih, dia misalnya yang tadinya hidupnya misalnya bangun terus nggak ngapa-ngapain atau mungkin bangunnya juga siang begitu. Dengan menjalani program rehabilitasi kan tentunya diajarkan ya pola-pola tertentu begitu, misalnya untuk ya pola bangun pagi atau misalnya untuk apa sih pagi itu mau ngapain gitu, disiplin dan lain-lainnya, itu merupakan poin-poin keberhasilan dari rehabilitasi juga begitu. Dan juga nantinya mungkin keluarga juga jadi ada berbeda nih gitu ya, atau orang-orang terdekat jadi ngerasa berbeda, misalnya ngelihat orang tersebut jadi lebih semangat, jadi lebih mau bergaul, dan mereka juga bisa menyuarakan tuh kayak misalnya sekarang lo berbeda ya gitu, tapi berbeda dalam hal yang positif gitu, bukan dalam kondisi yang dulu-dulu. Mbak Ade sepertinya belum join juga ya. Iya. Mungkin kalau ada ya teman-teman yang lain mau bertanya atau berdiskusi silahkan aja sih. Itu kayaknya di kolom chat ada yang tanya juga ke dokter. Iya. Dari mana nih ya? Tadi mungkin dari yang tips dulu kali ya. Dari Mas Egi nih. Oke. Kalau tips dan trik simple ya. Mungkin pertama kita sebaiknya memang untuk mengetahui diagnosis kita perlu untuk ke ahlinya nih untuk memastikan diagnosis. Namun untuk kita
ingin untuk ke ahli kan kita perlu menyadari dulu kalau misalnya apakah kita kira-kira kita mengalami kondisi adiksi atau bukan begitu ya. Nah, yang tanda-tanda yang tadi itu bisa dilihat di kita. Ada nggak sih hal-hal yang tadi itu pikiran-pikiran berulang tentang pemakaian zat tertentu atau melakukan perilaku tertentu sampai hal tersebut jadi mengganggu kehidupan sehari-hari. Intinya sih yang paling kelihatan tuh terutamanya di keluarga, di sosial, di pekerjaan gitu. Kalau itu udah berpengaruh, itu udah masuk ke dalam kondisi gangguan yang membutuhkan bantuan begitu. Kalau Mas Segi gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin tentang tips and triknya? Halo teman-teman. Cukup Kak. Ini dia Mbak Ade udah masuk. Hampir saya yang jadi host loh. Nggak apa-apa padahal. Oke, sampai di mana kita udah dijawab yang apa tadi? Tadi sempat jawab yang tips and trick, Mbak Ade. Oke. Sudah terjawab ya? Iya. Teman-teman ya. Oke. Kak Keken ada lagi tambahannya? Enggak, sudah cukup, Mbak. Tadi ada yang nanya juga tuh dari Mas Teguh, nanya tentang alamatnya. Alamat Karisma sudah saya, alamat rehabnya ya. Alamat rehabnya sudah saya jawab juga di kolom chat. Nah, kalau untuk syaratnya untuk datang, ya ada keinginan untuk berhenti menggunakan. Karena program rehab Karisma sendiri nggak ada paksaan atau intervensi dari pihak luar gitu. Jadi silakan datang, boleh konfirmasi dulu juga nggak apa-apa. Datangnya di hari Senin atau sampai dengan Jumat, jam kerja, datang aja gitu. Untuk ngobrol-ngobrol dulu, untuk kita screening dan nanti bikin janji temu untuk melakukan assessment. Seperti itu sih. Okay. Telepon dulu juga nggak apa-apa, udah saya taruh juga nomor teleponnya. Ya, siap. Thank you, Kak Keken. Thank you banget. Sama-sama. Ya, teman-teman mohon maaf tadi saya sempat take down sama Zoom karena sinyal sepertinya sedang kurang bersahabat di kantor. Oke, Dokter Aga, saya mau tanya deh Dok, kalau ini kan yang zat nih kayaknya kita udah banyak pembahasannya. Nah untuk yang perilaku Dok, sebenarnya simptom di awal Dok ada nggak sih rasa apa ya simptom fisiknya Dok? Kalau psikologis kan bisa gelisah, bisa kemudian apa ya cemas gitu ya. Nah kalau fisik gitu mungkin nggak Dok terjadi? Misalnya untuk yang apa cybersex gitu ya, adiksi belanja, adiksi lain-lain lah gitu ya, itu muncul nggak di fisik kita untuk salah satu cirinya? Ya, bisa saja terjadi Mbak Ade ke dalam cuma beda ya sama penggunaan narkoba nih kondisi fisiknya. Kalau penggunaan narkoba kan mungkin obat-obatan, alkohol atau yang lain-lainnya kondisi fisiknya kayaknya langsung gitu ya dan juga kayaknya lebih berat gitu. Namun kita juga perlu lihat nih adiksi perilaku itu juga penting loh gitu. Perilaku kita juga penting. Bahkan mungkin salah satu tantangan nih di era modern sekarang ini karena untuk membedakan yang mana yang normal, yang mana yang gangguan itu tipis juga tuh. Bener. Betul. Apalagi di masyarakat umum gitu ya. Mungkin kalau misalnya konsultasi gitu nih kita bisa ngelihat ini ada gangguan atau enggak. Tapi kalau masyarakat umum mungkin merasa biasa aja buka media sosial tiap hari gitu. Atau biasa aja main game tiap hari begitu. Nah, kondisi-kondisi fisik apa aja gitu ya yang bisa ditimbulkan gitu ya dalam adiksi perilaku gitu. Ya, misalnya biasanya kan misalnya bermulai dari cemas nih gitu ya. Cemasan itu bisa mengakibatkan berbagai macam hal. Misalnya ya jadi tegangnya lalu akan mengakibatkan sakit kepala misalnya atau nyeri perut gitu. Itu bisa terjadi. Ya.
Betul, begitu. Harusnya muncul ya. Iya, begitu. Dan misalnya, dan setiap adiksi perilaku juga bisa agak-agak berbeda nih kondisi fisik yang terjadi. Salah satu yang sering itu adalah dalam kondisi adiksi pornografi atau cybersex. Kalau salah satu kondisi fisik apa yang terpengaruh, yaitu dalam saat dia berhubungan seksual. Begitu. Itu sangat besar pengaruhnya karena kepuasan seksual akan menurun, mungkin untuk berhubungan seksual juga nggak akan maksimal gitu, dan juga nantinya akan menimbulkan makin kecemasan, depresi begitu. Bahkan mungkin kalau misalnya bilanglah laki-laki gitu ya, laki-laki terus mengalami kondisi adiksi pornografi, bisa aja orang tersebut untuk melakukan hubungan seksual dengan istrinya gitu misalnya, itu jadi bermasalah. Jadi istrinya nanti akan jadi marah-marah misalnya, atau mungkin istrinya sedih juga gitu, apakah saya sendiri nih yang mengakibatkan suami seperti ini gitu, dan nantinya akan menimbulkan masalah hubungan begitu. Jadi kondisi fisik, kondisi mental itu semuanya bisa saling berkaitan. Dok, kalau satu lagi nih dok, penasaran. Kalau ada statement atau ya ini fakta atau mitos ya dok. Sebenarnya orang-orang yang adiksi apapun dok, baik zat maupun perilaku, itu sebenarnya ada alasannya adalah karena adanya trauma ya. Trauma batin kah gitu ya, masalah-masalah yang tidak terselesaikan. Ini gimana menurut dok? Oke, kalau mengenai trauma ya, pada dasarnya setiap orang bisa mengalami adiksi dengan atau tanpa trauma gitu. Karena alasan orang memakai obat, memakai zat atau melakukan perilaku tertentu itu kan bermacam-macam. Tadi juga sempat diceritakan tentang rekreasional, tentang situasional sosial atau yang lainnya gitu. Trauma itu bisa juga mengakibatkan seseorang untuk menggunakan zat, untuk menggunakan alkohol atau yang lain-lainnya begitu. Namun apakah pasti? Tidak juga gitu. Kalau trauma itu bisa disalurkan ke hal yang menjadi sesuatu yang positif gitu ya, ya orang bisa aja nggak masuk ke dalam kondisi adiksi. Namun bisa juga adiksi sebagai penyaluran dari trauma tersebut begitu. Jadi alihan itu dok ya. Betul. Oke, nah catatannya udah banyak nih teman-teman ya. Jadi rasanya semua yang kita lakukan itu kemudian bisa mempengaruhi banyak hal ya, fisik, psikologis gitu ya. Kalau saya bilang mah everything for a reason nggak sih, Dokter Aga, Kak Keken ya. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu gitu ya, dan kemudian misalnya nggak tahu, saya sih belajar jadi gini. Tadi pembelajaran yang saya ambil tuh yang dokter bilang kalau kita misalnya nggak bisa tidur gitu ya dok, yang tadi ya, coba dilihat alasannya apa ya. Tidak melulu kemudian cari obat tidur misalnya kayak gitu, benar nggak sih? Ya, tidak melulu harus cari obat tidur, tapi cari the reason-nya gitu. Nah mungkin jadi kita belajar cari akar masalahnya gitu ya dok ya. Iya betul. Gitu, jadi belajar dari cari akar masalahnya, sehingga ketika keinginan untuk melakukan perilaku adiksinya atau konsumsi zatnya, kita tahu nih kenapa sih kita kok melakukan ini gitu. Nah kalau reasonnya kemudian solve, tadi dokter Aga sempat bilang kalau mungkin saja nanti tidurnya akan lebih nyenyak gitu ya. Misalnya stres karena tadi dokter Maruli kan sempat cerita ketika baru dapat status, cemasnya pasti udah kebayang, dan itu naturally orang seperti itu ya. Tapi bagaimana kemudian meminimalkan cemas. Tahu nih kalau HIV tuh begini gitu kali ya. Alur pengobatannya ini, nanti yang dijalani ini, support sistemnya ini gitu. Sehingga ada sesuatu ruang kosongnya ke itu gitu. Itu yang saya ambil lah dari diskusi ini. Jadi mudah-mudahan teman-teman, kalau tadi ada tips dan tips-tips yang sempat saya nggak kedengeran karena saya keluar dari Zoom, tips yang lain dari saya itu coba dipikirkan, coba diingat-ingat kembali ketika kita melakukan sesuatu yang kemudian lari sampai pada ketergantungan dan adiksi, why-nya harus dilihat lagi gitu. Nah kalau why-nya udah ketemu, kalau bisa
solve sendiri, lakukan sendiri. Kalau tidak, carilah ke tempat-tempat profesional, ke orang-orang yang memang bisa membantu teman-teman secara profesional. Gitu ya. Oke, kayaknya waktu kita pas banget karena kita ada foto bersama dulu, kemudian ada pembagian sertifikat. Dokter Aga ada mau menyampaikan pesan lagi buat kita semua. Ini Mbak Ade, ini ada pertanyaan dari Nadia Joan. Aku izin jawab ini. Boleh. Satu aja. Karena ini hal yang penting nih kayaknya nih. Iya. Pertanyaannya ini adalah di chat ini pertanyaan adalah untuk orang yang punya rasa ingin tahu yang tinggi untuk mencoba hal-hal seperti narkotika dan cybersex, itu kira-kira bagaimana sarannya begitu ya? Oke. Pertama ini perlu diketahui dulu nih, ingin tahunya tuh seperti apa sih? Apa ingin tahu informasi atau ingin tahunya dalam hal menggunakan begitu? Hal yang perlu kita tekankan adalah kita kan hidup di negara Indonesia yang mempunyai hukum juga ya. Nah tentunya ada hukum juga nih dalam hal-hal yang berhubungan dengan narkotika begitu. Dan tentunya hal itu perlu untuk kita taati itu hal tersebut gitu. Kalau di sini rasa ingin tahunya adalah untuk menggunakan, ya kita janganlah sampai menggunakan. Jadi kalau mau dibilang terapi yang paling bagus apa sih? Yang tadi udah disebut-sebutkan kan tuh rehabilitasi, psikoterapi segala macam. Yang paling bagus tuh kita mencegah. Itu yang paling penting gitu. Ya kalau kita nggak sampai mengkonsumsi hal tersebut, ya kita nggak perlu tuh untuk terapi yang lebih jauh lagi gitu. Nah kalau misalnya yang diinginkan adalah untuk mencari tahu informasi gitu, itu fine aja gitu ya. Selama penyalurannya itu adalah hal yang positif gitu. Kayak kalau ingin tahu informasi, apalagi nantinya mungkin membantu teman-teman yang membutuhkan gitu tentang ya mungkin ada yang butuh tahu tentang kondisi-kondisi rehabilitasi atau untuk tahu untuk gimana sih mencegah untuk menggunakan narkotika atau mencegah untuk melakukan perilaku cybersex yang tidak sehat gitu. Jadi orang tersebut bisa membantu gitu dengan memberikan informasi yang positif begitu. Tapi kalau misalnya tujuannya untuk memakai, sebaiknya tidak seperti itu. Oke, mudah-mudahan terjawab. Berarti saya harus cross check lagi nih. Ada Mas Egy mau tanya lagi, silakan Mas. Kita masih punya waktu 10 menit nih. 7 sampai 10 menit. Silakan Mas Egy. Mau menambah? Ya, sharing aja sih tadi menanggapi atau mungkin berbagi cerita aja dari pertanyaannya ke Aga Joan ya. Betul bukan sih? Oke. Yang mengenai yang punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu. Nah aku sharing aja pengalamanku dulu. Dulu aku punya rasa ingin tahu banget tuh, besar banget pengen tahu rasanya bagaimana sih minum minuman alkohol gitu ya. Aku sharing cerita itu aja. Dulu aku cuman kepengen tahu dari ngerokok awalnya karena kepengen tahu. Terus minum alkohol pengen tahu tuh rasanya seperti apa sih. Kalau dengar cerita orang kok kayak begini gitu kan, A B C D E gitu, aku pengen ngerasain sendiri gitu seperti apa sih saat aku masih di usia-usia yang rasa ingin tahu itu sangat tinggi gitu ya. Nah tapi beruntungnya aku tidak sampai ketergantungan karena sempat hampir berhadapan dengan kematian. Mungkin itu yang akan jadi pengalaman pembelajaran bahwa kita menggunakan zat-zat atau mungkin alkohol itu tidak baik gitu karena pasti akan ujungnya dengan kematian gitu ya. Jadi dulu sempat minum, terus malamnya itu tidak bisa tidur, muntah terus sampai semua isi dalam perut itu nggak ada yang tersisa gitu ya, yang keluar cuman rasa pahit, mungkin cairan-cairan lambung. Paginya itu mau berangkat kerja, aku bawa motor, masih bisa bawa motor, cuma tidak sampai di kantor, aku belok sendiri ke UGD. Aku belok sendiri ke UGD. Di UGD, kalau misalkan aku pakai kartu BPJS, aku lihat ngantrinya luar biasa. Akhirnya aku kebetulan pegang uang, aku langsung yang berbayar gitu ya. Dan penanganannya ternyata lebih cepat. Itu menunggu di UGD dengan 1 atau 2 pasien, itu masih dengan bolak-balik ke kamar mandi, mules sama muntah kayak mungkin keracunan kali ya. Jadi kayak udah mau mati gitu, udah pucet, udah kuning. Nah dari situ
akhirnya oh begini rasanya gitu ya, aku minum minuman yang alkohol gitu, pengaruhnya nggak baik banget deh gitu, gue mau mati gitu kan. Itu jadi pengalaman aku, akhirnya aku tidak melanjutkan coba-coba untuk minum gitu. Nah cuman kalau untuk rokok sampai saat ini aku belum bisa menghilangkan. Paling itu aja, Dok, Kak Ade, semuanya. Terima kasih. Ya, makasih banyak, Mas Mungkin Egi. saya mau nambahin sedikit, Mbak. Boleh. Sedikit aja, jangan banyak-banyak, udah mau selesai kayaknya ya. Ya, kalau untuk orang yang punya rasa ingin tahunya tinggi, kita biasanya memberikan informasi atau neraca pertimbangan untung ruginya apa sih dari dia make gitu. Jadi kan nanti dia bisa ngelihat nih, kerugiannya menggunakan atau nyoba-nyoba apa, keuntungannya apa gitu. Jadi balik lagi keputusannya itu ada di orang tersebut. Seperti itu sih, Mbak. Iya, setuju. Setuju semua dengan tadi Mas Dokter Aga mau menambahkan, Dok? Sudah cukup, Mbak. Sudah cukup ya. Oke, nah ini mungkin udah hampir waktunya. Jadi teman-teman, thank you banget sudah bergabung di diskusi tentang kali ini tentang adiksi. Ini adalah bagian support system yang sama-sama kita bangun, benar nggak sih? Ya, ini kan ketika teman-teman hadir ya, datang meluangkan waktu, effort, cari kuota, ya, cari wifi, kemudian mendengar. Ini adalah menurut saya salah satu usaha kita untuk keluar dari isu ini, gitu ya. Jadi apapun perlu diusahakan dan cari support sistemnya. Kadang gini, kadang teman-teman yang adiksi itu ngerasa gue mau sendiri gitu ya. Padahal ketika sendiri biasanya itu tantangan untuk jatuh pada adiksi itu jadi lebih besar gitu. Nah, support system perlu kita dapat karena kita memang makhluk sosial. Dasarnya justru ketika kita cenderung menyendiri, ya, senang menyendiri, tidak mau bersosialisasi, itu adalah bagian dari salah satu ciri-ciri orang yang memang masuk dalam perilaku atau masuk pada kecanduan. Ya, ini misalnya kayak kalau anak remaja nih lagi suka pornografi, dia cenderung ada di kamar kan gitu ya, nggak mau bersosialisasi. Jadi ini juga jadi jadi awareness kita. Semakin kita banyak mencari ilmunya pada orang-orang yang tepat, ini adalah support system kita yang kita bangun sendiri untuk menghindari hal-hal ini atau keluar dari isu ini. Itu sih harapan kita. Mudah-mudahan diskusi 2 jam ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Dan mungkin saya sekaligus ini aja menyampaikan kalau teman-teman merasa bahwa ada yang mau berbagi nih di acara bincang kisah terkait dengan perjalanan hidup teman-teman, boleh kontak saya, DM saya di Kaca Pikir ya, atau misalnya ada temen nih penyintas gitu ya, saya kita terbuka untuk sharing seperti ini. Kayak tadi Dokter Maruli itu keren banget kalau kemudian bisa berbagi di acara kita nanti di bincang kisah. Mudah-mudahan Dokter Marulinya bersedia karena pengalamannya pasti keren banget ya, dokter gitu ya, mau disclosure dengan kasusnya, luar biasa. Thank you buat semua partisipan yang tadi dari 33 kemudian sekarang menjadi 31 itu udah standby, udah stay. Thank you banget, sangat kami hargai. Terima kasih buat Dokter Aga, terima kasih untuk Kak Keken, sukses buat teman-teman berdua dan teman-teman yang lain yang sudah hadir di sini. Tetap sehat, tetap waras. Waras ya, karena hidupnya kita udah banyak perjuangan nih, bener nggak sih situasinya kan kayak gini, jadi kita harus mewaraskan diri, pelan-pelan benang kusutnya diurai teman-teman, ya kalau sesuatu yang udah mengganggu sistem lain daily life kita, tadi Dokter Aga juga sampaikan, itu benar-benar harus diperhatikan, jangan sampai menumpuk dan kemudian sulit diurai gitu. Terima kasih semua.
sampai bertemu di ruang diskusi Kaca Pikir selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman kita ketemu lagi ya pada topik-topik yang pasti juga menarik.